Juli 2016 ya, 29 Juli 2016. Ini di mana Ira, kapan baliknya? Di mana kamu, kapan pulangnya? Dijawab oleh Peggy ya, kita lagi di Bandung tuh ya, 29 Juli 2016 ya. Kita lagi di Bandung. Kok Rabu kita balik, nanti Rabu saya pulang. Nah, lalu dijawab lagi, Ira baliknya kapan, Pok? Nah, mungkin bahasa gaul, Pok. Ya, bahasa ya. teman. Nah, dia jawab Polo, dia dipanggil Polo. Polo, motor kita dirampas ning polisi ya. September 1 September 2016. Motor kita dirampas ning polisi, motor saya dirampas oleh polisi. Disangka geng motor. Kita eget jadi buronan. Mohon maaf ya, kirik itu bahasa guyonan lah ya, anjing gitu ya. Nah, mohon maaf ya. Nah, jadi artinya ini dia menjadi buronan itu ya emosi gara-gara tidak tahu apa-apa. Kemudian dilanjut sama dia ya. Nah, kemudian Ira balik kapan? Soblok kalau dia kan. Kamu balik kapan? Nah, ada nih Peggy menjawab masih 1 September ya. Rencananya sih minggu depan, tapi kita belum bisa balik Polo, soalnya hari kita balik engkau pasti mancing sel kata dia kan. Karena anggapnya itu geng motor itu ditahan nanti kan. Nah, kemudian kenanya ngendi, maksudnya tuh dirampasnya di mana motornya kan kata dia kan. Dia jawab, polisinya marani ning umai kita, polisinya datang ke rumah saya, padahal kita lagi kerja ning Bandung, padahal saya lagi kerja di Bandung. Liweruh masalah apa-apa, tidak tahu masalah apa-apa. Aduh, kata Peggy kan. Tapi batur kita malah nyebut namanya kita. Tapi teman saya ya malah menyebut nama saya itu. Jadi memang sedang di Bandung dan malah disebut tuh denger kan. Karena habis digerebek itu dapat kabar kan. Iya. Nah, terus kata dia, ya wis Irae aja wedi on balik, tinggal balik baik. Kandaran beli salah, kejadian malam minggu paling kata dia ya sudah jangan takut, balik saja kan. Toh kan tidak salah, kejadian malam minggu paling. Dijawab lagi oleh Peggy masih 1 September, kalau kita balik mancing sel pasti nebus. Nah, jadi kenapa dia katakan pasti nebus? Karena pasti ini motor yang diambil sama dia, yang motor tidak ada pikiran pembunuhan kan gitu. Nah, pasti nebus kan. Kita beli duit ya, saya tidak punya uang. Nah, sumpah kita pusing Polo. Nah, terus Peggy nanya ke dia, ke Dede, emang lagi malming anak kejadian apa? Nanya di Peggy-nya. Bocah belakang SMP 11 bocah-bocah masih ning sel. Nanya ke Peggy, saya terjemahkan ya. Nanya ke Dede, saya terjemahkan ya. Emang lagi malam minggu ada kejadian apa? Anak-anak belakang SMP 11 sekarang anak-anaknya masih di sel kan. Jadi dia malah menanyakan ada apa kejadian malam minggu itu. Peggy itu nanyakan ke Dede malah kan. Nah, dijawab nih oleh Dede, kejadian bocah dibacok sampai mati, karo wadone mati. Kejadian anak dibacok sampai meninggal, sama perempuannya meninggal. Nah, itu mungkin Pina kan. Nah, itu. Nah, terus dijawab lagi nih sama 3 September sama Peggy Setiawan, Yambu kurang weru Dek. Nah, dia ya nggak tahu kan, saya nggak tahu Dek gitu. Itulah nah ya. Nah, jadi ya ini sudah sangat jelas bukti yang sangat kuat ya bahwa komunikasi antara Dede dengan Peggy Setiawan ya menjelang kejadian dari Juli sampai September memang Peggy Setiawan berada di Bandung dan tidak tahu apa-apa. Jadi dia tidak pulang itu. Ya, baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, jadi ini Dede ya memberi bukti baru ya, ataupun chatting baru, ataupun ya chatting lewat messenger ya kan, di tahun 2016 sebelum kejadian sampai setelah kejadian ya kan. Ini menandakan ataupun membuktikan bahwa Peggy sebenarnya benar-benar ada di Bandung ya guys. Nah, ini mantap sekali ya kan, ada bukti-bukti baru ya untuk memperkuat bukti daripada Ibnu dan teman-temannya ya, Mas Bondol ya kan, ada juga teman-temannya yang lain ya kan, mengatakan Peggy ada di Bandung. Nah, sekarang nih ada bukti baru yaitu temennya Dede ya, ingin mengajak ataupun menanyakan Peggy ya kan, menanyakan Peggy kapan pulang kan, belum lagi lah kan, lama lagi, dan setelah tiba gitu ya kan, tiba-tiba motornya disita gitu ya kan. Nah, kalau saya pulang nanti ya pasti nebus lah, kurang lebih seperti itulah ya. Sekarang nggak ada uang lah gitu begitu, kurang lebih seperti itulah ya kan. Nah, jadi ibaratnya dia mau kerja dulu untuk
nebus motor lah. Ya mungkin begitu si Peggy ya kan. Dan Peggy pun bertanya, ada apa memang kejadiannya malam minggu ya kan. Memang Peggy ini benar-benar tidak tahu, pantesan lah ya Peggy waktu ditangkap ya kan, benar-benar di konferensi pers itu ya kan, Peggy ingin berbicara sesuatu ya kan, mengatakan kalau dia tidak salah. Nah ini ya, benar-benar aku semakin yakin ya kalau Peggy benar-benar tidak salah. Tapi ya bagaimana menurut kalian? Nah, di sini ada juga video ex Wakapolri buka suara soal potensi PTDH Ibtu Rudiana dalam kasus Vina dan Eki. Nah, jadi kalau aku pikir-pikir juga ya kan guys, dari keterangan si Liga Akbar, AEP ya kan, Liga Akbar juga mengakui sekarang ya kan, dulu bisa dibilang disuruh menjadi saksi oleh Ibtu Rudiana ya kan, seolah-olah ada pelemparan batu dan dikejar ya kan. Nah dari situ sudah salah ya kan, dari awal udah kasus ini sudah salah ya kan. Jadi saksinya pun dibuat-buat ya, saksinya pun ya asal-asalan ya kan, orang yang tidak tahu apa-apa disuruh jadi saksi, suruh mengaku melihat ya kan. Jadi ini sebenarnya semua kejadian ini ataupun ribetnya perkara ini ataupun kasus ini gara-gara Ibtu Rudiana. Kalau aku lah ya kan guys, ini periksa Ibtu Rudiana, tangkap segera Ibtu Rudiana, apa sebenarnya yang terjadi ya kan guys. Coba kita dengar dulu apa kata abang kita ini ya guys. Peran Ibtu Rudiana ini kan tidak dalam gabungan sebagai tim penyidik. Dia di bidang narkotika. Memang anak putranya beliau jadi korban. Tapi pada saat Liga Akbar sebagai kawan Eki putranya Pak Rudi dihubungi oleh bapaknya almarhum bapaknya Eki almarhum, diajak ke penyidik atau penyidik membantu dengan tujuan hanya menentukan apakah helm, jaket, dan sepeda motor milik Eki almarhum. Padahal untuk menunjukkan itu kan sebetulnya cukup bapaknya sih bisa, karena mengajak Eki, ngajak si Liga Akbar. Ini aneh satu nih, ya kan? Jadi kemudian dia membawa Liga Akbar ke penyidik. Ada nggak surat panggilan, surat perintah membawa, menghadapkan pada penyidik? Ini kan harus ada, walaupun beliau seorang perwira juga, tapi bukan terlibat dalam tim penyidikan tersebut. Nah, keanehan-keanehan ini yang bagi saya perlu didalami, ada apa sebenarnya dia mengajak Liga Akbar untuk memberikan kesaksian yang akhirnya berkembang menjadi kesaksian yang tidak benar, ya kan? Kalau seseorang melakukan perbuatan kemudian memberikan keterangan tidak benar, ya itu berarti di pengadilan bisa dikenakan memberikan keterangan palsu. Tapi kalau seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, apakah bisa dikatakan dia memberikan keterangan palsu? Sumber keterangan palsu ini harus dibuktikan dari siapa? Nah, ya, kalau dari saya pelanggaran Rudiana. etika profesinya bisa diproses, dipercepat di situ, bahwa termasuk pelanggaran etika profesi berat karena memaksa seseorang untuk memberikan keterangan yang tidak benar terhadap suatu peristiwa yang memang seharusnya itu peristiwa pidana yang harus diungkap secara benar. Iya. Semua arahan Pak Rudiana ya. Ini Pak Rudiana harus ditangkap. Ini berat, bisa-bisa PTDH. Dipecat PTDH juga, ya karena kan? sudah memalukan Korps Bayangkara, kepolisian. Ini kan profesi kepolisian jadi rusak hanya gara-gara seperti ini. Seorang perwira itu kan harusnya lebih banyak mengetahui tentang apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak harus dia lakukan, seperti itu. Ya. Kalau saya dari awal selalu saya katakan, dalam suatu peristiwa tindak pidana seperti korbannya Vina dan Eki ini, analisa kriminal para penyidik di Polresta atau Polres Cirebon ini harus benar-benar dikeluarkan semua. Ada beberapa analisa pertama, misalnya apakah korbannya memang murni Vina, kemudian Eki terbawa di situ, atau kemudian analisa kedua, kemungkinan Eki menjadi sasaran utama, Vina terbawa. Nah, analisa ketiga, ini mungkin perkelahian antar remaja atau geng motor. Iya. Yang keempat, kemungkinan ya anak muda kan berkaitan dengan narkoba seperti itu. Ini bisa dikaitkan juga dengan narkoba. Yang kelima, apakah sudah pernah ada kasus-kasus geng motor yang membunuh, menganiaya, atau sampai memperkosa di Cirebon saja?
Karena Cirebon ini kotanya kecil. Jadi membuktikan untuk mengenali seseorang ini tidak terlalu sulit gitu loh. Makanya saya bilang jangan dibawa ke arah menyangkut seorang pejabat tinggi dan sebagainya. Alat buktinya saja yang harus dibuktikan di situ, bahwa itu alat bukti yang harus dibuktikan nanti di depan sidang pengadilan. Itu aja. Sejak dari awal, kalau polisi punya naluri bayangkara, naluri penegak hukum, naluri penyidik yang kuat sebagai insan Polri, ya kan, sesuai Tribrata dan Catur Prasetya, posisi korban seperti itu, kecelakaan lalu lintas, ada saksi di TKP menyatakan sempat melihat celananya melorot ke bawah, apakah itu kecelakaan lalu lintas murni? Iya. Dari situ saja sudah bisa dipastikan. Iya. Ini pasti ada pidana. Posisi korban tidak rapi dan sebagainya, ini kan pasti ada pidana. Jadi tidak boleh ada seseorang siapapun termasuk keluarga yang menghalangi kalau polisi mengendaki otopsi dilaksanakan saat itu juga. Kenapa setelah 3 hari dimakamkan baru diotopsi? Kan itu juga hal-hal yang perlu diungkap oleh internal, oleh Propam gitu aja. Apakah apakah Ibtu Rudiana bisa mempengaruhi seluruh anggota Polres? Kalau bisa ya memang perlu didalami lagi. Siapa sih Ibtu Rudiana sebetulnya, gitu aja. Ya, saya melihat seperti itu karena dia sebagai seorang polisi, seorang perwira, seorang petugas di reserse, ya kan, kemudian anaknya jadi korban, seperti ini kok diam saja gitu. Ini Si Akbar waktu diberikan keterangan harus mengatakan bahwa dia mengetahui kejadian. Nah, Akbar ini tiap hari bisa tidur di rumahnya Pak Ibtu Rudi, ya kan? Kenapa dia tidak melaporkan apa yang dia lihat, misalnya dia melihat gitu loh. Kenapa baru cerita kepada penyidik? Ini kan nilai kebohongannya bisa dibaca dari situ. Waduh. Iya benar. Sebenarnya ini semua ulah Pak Rudiana, semua masalah Vina ya. Jadi tidak beres ya, ataupun dari keterangan abang kita ini ya memang, ataupun dari keterangan Liga Akbar ya, AF ya. Sebenarnya AF itu aku rasa pun disuruh ya kan. Karena keterangan AF dan AF dan Liga Akbar ini sama-sama ya, persis sama, dilempar batu dan dikejar. Nah, jadi kok mirip dengan keterangan AF. Jadi sebenarnya aku rasa AF ini juga menghilang sekarang ini, nggak pernah muncul karena mungkin ya takut juga ya kan, takut kalau dia memberikan keterangan palsu, ataupun ya kalau AF berani ya buka saja ya kan, ataupun disembunyikan oleh Pak Rudiana pun nggak tahu lah ya AF sekarang. Tapi kalau boleh ya AF jujur aja ya kan, Rudiana nih, terutama Pak Rudiana, kalau memang disuruh oleh Pak Rudiana mengaku ataupun mengaku untuk melihat ya waktu itu, malam itu, sudah akui saja ya AF. Jangan takut AF, ya buka saja ya, seperti Liga Akbar nih sekarang berani ya. Karena dulu Liga Akbar nih katanya tidak didampingi, cuma dipanggil pribadi oleh Pak Rudiana, dan tiba-tiba ada BAP yang ya seolah-olah Liga Akbar ini tahu ya peristiwa itu, dilempari batu dan dikejar ya kan. Wah, ini udah salah dari dulu ya guys. Pak Rudiana ini harus dicopot ya, diperiksa lebih dalam, dicopot, dan kalau boleh dipenjarakan ya kan, kalau benar-benar bersalah ya kan. Nah, menurut kalian ya para netizen nih gimana? Kalau aku sih kok berkeyakinan ya kan, kalau semua masalah ini karena Pak Rudiana ya menyuruh orang menjadi saksi masalah ini, ataupun menyuruh orang untuk memberikan keterangan saksi palsu ya kan. Jadi masalah ini beribet ataupun ruwet sampai sekarang. Nah, sekarang semuanya sudah berani terbuka. Sekarang mereka sudah merasa sudah dewasa, berani mengatakan yang sebenarnya. Seperti Pak RT juga nih ya, Pak RT harus dicari ini ya kan. Kok tiba-tiba ya anak Pak RT hilang, kenapa nih? Ayo muncul anak Pak RT, kenapa? Ya, waduh, jangan-jangan ini adalah semua arah-arahan daripada Pak Rudiana ya kan. Aku pun nggak tahu ya kan. Nah guys, apa tanggapan kalian tentang Pak Rudiana? Silahkan berkomentar, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.